Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Ustadz A. Apandi, pemilik channel A. Apandi Channel, yang beberapa hari yang lalu konten videonya saya reaction, saya respon, yaitu mengenai Nabi bertawasul kepada pendahulunya, kepada nabi-nabi sebelumnya. Tentu saja nabi-nabi pendahulu dari Nabi Muhammad SAW itu sudah meninggal. Dan ini sobat-sobat dijadikan dalil tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan dia merespon dengan konten juga sobat-sobat. Dia merespon dengan maksud bahwa yang dikatakannya benar. Dalil yang dia sampaikan ilmiah, atau dalil yang dia sampaikan berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan pendapat-pendapat ulama yang mensohehkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, sobat-sobat. Dan dia juga mengatakan bahwa ngaji saja saya tidak bisa, dan pemahaman agama saya dinilainya, kalau nilai terbaik 100, maka nilai saya 0,5. Dan dengan hal ini dia menganggap saya tidak layak mengomentari sebuah hadis, khususnya Ustadz A. Apandi, bahwa kebenaran Islam itu tidak pada ulama, tidak pada pendapat para ulama, akan tetapi adalah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ditentukan oleh Quran dan hadis. Di surat An-Nisa ayat 59 jelas firman Allah yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajjatum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasuli. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Pemimpin ini salah satunya tentu saja ulama. Maka jika kamu berbeda pendapat, berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini harus kita pahami, Ustadz A. Apandi, dan dijadikan sebagai landasan kebenaran. Nah, mengenai tawasul, boleh saja. Ada ulama-ulama yang mensohehkan, tetapi kan tidak bisa dibantah bahwa ada perawinya yang dhaif. Kalau sebuah pepatah mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga.
Nah, artinya kejelekan yang sedikit saja bisa merusak seluruh kebaikan. Ya begitu juga dengan sebuah hadis. Dengan adanya perawi yang doi, dan tentu saja tidak bisa mengatakan ini sahih. Meskipun Ustadz A'afandi menyampaikan beberapa kitab yang berbicara masalah tawasul kepada nabi-nabi yang sudah terdahulu, tetapi sobat-sobat, dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 59, mari kita lihat bagaimana ya praktek Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini. Sebanyak apapun kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang bolehnya tawasul kepada orang mati, atau khususnya yang membicarakan Nabi pernah bertawasul kepada para nabi yang sudah mendahuluinya. Tetapi itu kan narasi, itu kan pendapat, itu kan pemahaman. Mari kita lihat di lapangan. Dan sudah saya sampaikan, buktinya tidak ada satupun sahabat yang pernah melakukan bertawasul kepada orang yang sudah mati. Bahkan kepada Nabi sekalipun mereka tidak melakukan. Dan buktinya ketika musim kemarau, mereka datang kepada Abbas, minta didoakan supaya turun hujan. Kalau ya hadis ini sahih, ya tentu para sahabat sudah melakukan ke kuburan Nabi, bertawasul. Tetapi mereka tidak melakukan. Artinya apa? Ya, artinya hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif. Tidak bisa kan? Narasi sebanyak apapun, ulama seluruh dunia pun mengatakan boleh bertawasul kepada orang mati, tapi semua akan gugur ketika fakta di lapangan memberikan bukti, memberikan kenyataan bahwa para sahabat, bahkan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan tawasul kepada orang mati yang dianggap soleh. Ya buktinya mereka tidak pernah bertawasul ke makam Nabi. Tidak pernah. Mereka mendatangi makam Nabi dan berdoa di sana, tidak pernah. Jadi sobat-sobat, bantahan respon dari Ustadz A'afan di channel ini. Selain itu sobat-sobat, jelas hadis ini bertentangan dengan firman Allah. Salah satu ciri hadis doi bertentangan dengan firman Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ija sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'watan da'i ijada'an. Faliyastazibuli wal yu'minu bi la'alahum yarsudun. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Dan maka patuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku. Nah, artinya kita diperintahkan Allah
untuk berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Ya, meskipun ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah, gugur di jalan Allah, itu hidup. Akan tetapi tidak ada satupun ayat Al-Quran tentang tawasul kepada orang yang sudah mati. Tetap kepada Nabi sekalipun tidak ada. Nah, dan ya tentu saja ya ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang gugur di jalan Allah, mereka hidup, mereka tidak mati tetapi mereka hidup, ya tidak bisa dijadikan landasan untuk bertawasul ya kepada. Jadi jelas ya, hadis ini jelas-jelas doa. Kalau Ustadz A'apandi mengatakan ya Wahabi mau enaknya sendiri, ya menyesuaikan dengan selera, sebenarnya yang mau enaknya sendiri itu karena wajah KW. Ya, mereka mengambil hadis-hadis doib untuk melegalkan amalan bid'ah mereka. Padahal ya amalan mereka itu jelas bid'ah. Kesimpulannya ya respon Ustadz A'apandi yang berdasarkan referensi kitab-kitab yang berisi narasi para ulama ya tidak bisa membuat hadis ini, hadis tentang Nabi tawasul kepada pendahulunya yang sudah mati, menjadi sahih, karena jelas bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi maupun asar para sahabat. Karena ya para sahabat tidak satu pun yang pernah melakukan bertawasul ke kuburan Rasulullah atau bertawasul kepada Rasulullah yang sudah tiada. Begitupun para tabi'in, tabi'ut tabi'in juga tidak. Fakta, ya, kenyataan di lapangan bahwa ya tawasul kepada orang mati tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi, dan tidak pernah juga dilakukan oleh para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Dan tentu saja ya 1001 narasi akan gugur dengan hanya satu fakta di lapangan. Apalagi ini faktanya bukan satu, lebih dari satu. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.